Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Aik. Kali ini kita akan membahas soal limit fungsi aljabar. Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa nilai pendekatan suatu limit bisa dicari dengan mensubstitusi variabel X menjadi angka pendekatannya. Maka, jika limit X mendekati A untuk fx, maka nilai limitnya adalah fa. Dan kita juga sudah mempelajari bahwa dalam limit memiliki nilai ada yang disebut sebagai hasil limit tak tentu dan hasil limit yang tentu. Di mana pada kasus hasil limit bentuk tak tentu adalah kita harus menyelesaikan dengan cara 1. Memfaktorkan, 2. Melakukan perkalian akar sekawan. Ingatkah itu? Jika diberikan kasus seperti ini, tentukan nilai limit daripada limit X mendekati 0 untuk fungsi 2X per X plus 2. Maka, langkah yang kita lakukan adalah, betul, mensubstitusikannya ya. Maka, mengganti nilai X dengan nilai pendekatannya, yaitu 0. 2 kali 0 dibagi 0 ditambah 2 sama dengan 0 per 2. Berapakah 0 per 2? Betul, 0 ya. Berikutnya, jika diberikan limit seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Coba kita masukkan nilai daripada limitnya. Untuk limit X mendekati 4, maka X-nya kita ganti 4 menjadi 4 kuadrat min 16 per 4 kuadrat min 4 min 12. 4 kuadrat 16 dikurangkan 16 diper dengan 16 dikurangkan 4 dikurangkan 12, 16 ya. Maka ini adalah 0 per 0. Bentuk 0 per 0 adalah hasil daripada limit yang kita sebut sebagai limit tak tentu. Maka, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan limit tak tentu? Betul, kita memfaktorkan. Untuk limit X mendekati 4, X kuadrat min 16 dibagi X kuadrat min X min 12, maka hasilnya adalah, ingat, bentuk X kuadrat min 16. Ini bisa kita tuliskan bahwa X kuadrat min 4 kuadrat. Maka bentuk A kuadrat min B kuadrat kita pakai kembali, yaitu A min B kali A plus B. Dibagi, kita faktorkan nilai yang di bawah, yaitu pemfaktorannya berapa? X perkalian dari 12, yaitu 4 sama 3 ya. Karena ini min X, maka ini adalah plus, sedangkan yang di belakang ini adalah min. Kita uraikan untuk nilai daripada X kuadrat min 4 kuadratnya. Maka di sini limit X mendekati 4 adalah X min 4 kali X plus 4 dari rumus yang sudah kita tuliskan tadi. X plus 3 dikali X min 4. Apakah ada yang sama? Jika ada yang sama, kita sederhanakan, maka didapatkan nilai limit X mendekati 4 untuk X plus 4 diper X plus 3. Tinggal kita masukkan, kita substitusikan, X-nya kita ganti 4 menjadi 4 ditambah 4 dibagi dengan 4 ditambah 3. Berapakah nilainya? 4 ditambah 4 berarti 8
per 4 ditambah 3 yaitu 7. Maka nilai daripada limit tersebut adalah 8 per 7. Diberikan kasus seperti ini, maka kita cek dulu, kita masukkan nilai daripada pendekatannya. 3 pangkat 2 dikurangkan 7 kali 3 ya. 21 ditambah 12 per X-nya yang penyebut kita ganti menjadi 3 pangkat 2 min 4 kali 3 yaitu 12 plus 3. Kalau di sini 9 dikurangkan, ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 9 ya. Kemudian yang ini 9 dikurangkan juga 9, maka dia 0 per 0. Karena bentuknya tak tentu, maka kita lakukan pemfaktoran. Yang bagian pembilang kita faktorkan. X perkalian 12 yaitu 4 dan 3. Karena yang di tengah-tengahnya adalah min, maka semuanya di sini kasih min. Kalian bisa mengecek lagi dengan cara mengalihkan. Apakah pemfaktoran kalian sudah tepat? Itu adalah cross-check agar hasil yang kalian dapatkan valid. Kita bagi untuk penyebutnya, yaitu X di sini karena 3 berarti tetap ya 3 kali 1. 3 hanya memiliki perkalian dari angka 1 dan 3. Di sini min 4, maka dua-duanya harus bernilai min. Kita lihat apakah ada yang sama. Ini ya, maka kita tinggal mendapatkan limit X mendekati 3 adalah X min 4 per X min 1. Kita ganti nilai X-nya menjadi 3 dikurangkan 4, 3 dikurangkan 1, menjadi min 1 per 2. Mudah ya? Selanjutnya, apabila ada bentuk X pangkat 3 seperti yang ada di sini, X pangkat 3, ingat, karena 27 adalah pangkat 3, berarti kalau kita ganti nilai X-nya, dia menjadi berapa? 3 pangkat 3 dikurangkan 27, penyebutnya 3 pangkat 2 dikurangkan 9, dia hasilnya adalah 0 per 0. Maka yang harus kita lakukan memfaktorkan. Yang harus kalian ingat bahwa ketika ada bentuk A pangkat 3 min B pangkat 3, kalian bisa menggunakan rumus daripada faktor istimewa. A pangkat 3 min B pangkat 3 sama dengan A min B kali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Dan ingat, A kuadrat min B kuadrat adalah A plus B kali A min B. Maka di sini kita bisa tuliskan, karena 3 adalah 3 kuadrat, kita bisa tuliskan X pangkat 3 min 3 pangkat 3 per X kuadrat min 3 kuadrat, karena 9 adalah 3 pangkat 2. Sekarang kita uraikan untuk faktornya. Maka di sini limit X mendekati 3 adalah X min 3 kali X kuadrat plus 3X plus 3 pangkat 2 ya, 9. Dari mana ini? Ini yang kalian lihat ya. Per penyebutnya X kuadrat min 3 kuadrat bagi pakai rumus yang bawah. Berarti X min 3 kali X plus 3. Apakah ada yang sama? X min 3-nya ya. Maka kasus ini menjadi limit X mendekati 3
hanya untuk X kuadrat plus 3X plus 9 per X plus 3. Maka kita ganti nilai X-nya menjadi 3. Menjadi 9 ditambah 9. X-nya kita ganti ya, 3 pangkat 2, 9. 3 kali 3 juga 9 plus 9 per X-nya di sini kita ganti 3, berarti 3 ditambah 3 sama dengan di sini 27 per 6. Kalau kita sederhanakan, kita bagi dengan 3, maka dia akan sama dengan 9 per 2. Selanjutnya, jika bentuknya adalah bentuk akar, coba kita cek, kita masukkan nilai X-nya, kita ganti menjadi 1, maka dia menjadi akar 1 min akar 2 kalikan 1, 2 ya, 2 dikurangkan 1 per 1 min 1. Jadi atasnya 0, karena di sini menghasilkan 1. Akar 1 dikurangkan akar 1, 0. Bawahnya 1 dikurangkan 1, dia 0. Maka bentuknya juga menjadi bentuk yang tak tentu. Maka karena di sini bentuk fungsinya memiliki bentuk akar, maka kita lakukan perkalian akar sekawan. Perkalian akar sekawan di sini berarti kalau di sininya min, nanti kita kalikan dengan yang plus. Hanya tanda daripada yang ini saja yang kita ganti ya. Yang min sini kita ganti menjadi plus. Maka kalau kita perkalian akar sekawannya menjadi berbentuk kali akar X plus. Min ini kita ganti jadi plus, akar 2X min 1. Dalamnya akar tetap min. Akar X plus akar 2X min 1. Selanjutnya, di sini sebagai A, ini sebagai B, ini A, ini B, maka harus kita ingat. A min B kali A plus B siapa? Betul, A kuadrat min B kuadrat. Kita kalikan, maka kita akan mendapatkan nilai dari X min akar X, kita kuadratkan menjadi X saja, min yang akar ini pasti tinggal dalamnya saja ya, tapi jangan lupa dikurung biar tidak salah. X min 1, ini masih ada limitnya di sini. Kemudian kali akar X plus akar 2X min 1. Kita lihat hasil yang posisi pembilang. Untuk limit X mendekati 1, pembilangnya adalah, kalau kita buka kurungnya, dia menjadi X min 2X plus 1 dikalikan dengan min ya. Di sini min kali 2X adalah min 2X. Min di sini kali min 1 adalah plus 1 di sini. Per X min 1 kali akar X plus akar 2X min 1. Selanjutnya kita sederhanakan pembilangnya, di mana pembilang tersebut X dikurangkan 2X ditambah 1 ini adalah min X plus 1. Seharusnya kita bisa menyederhanakan antara nilai ini. Tapi angkanya kenapa bisa berbeda? Tidak bisa langsung 1. Karena tandanya berbeda, hanya tandanya saja yang berbeda. Maka penyederhanaannya tidak lagi 1, tapi berapa? Betul sekali, tapi min 1. Maka di sini limit X mendekati 1, pembilangnya menjadi min 1 per akar X plus akar 2X min 1. Tinggal kita masukkan X-nya, kita ganti dengan 1 menjadi
min 1 per akar 1 ditambah, X-nya kita ganti 1 ya, 2 min 1. Min 1 per akar 1 ditambah akar 1, yaitu ini 1 ya, akar 1 itu 1 ditambah 1 di sini berarti 2. Maka jawabannya adalah min 1 per 2. Kita cek lagi. Kalau bentuknya yang tak tentu, maka kita harus melakukan perkalian akar sekawan. Maka di sini 2 kuadrat 4 ditambah 5. Di sini 4 ya, 4 dikurangkan 4 dia 0. 3 ini 9. Berarti 3 dikurangkan akar 9 pun juga 0 per 0. Bentuk tak tentu, maka kita lakukan perkalian akar sekawan. Perkalian akar sekawannya menjadi 3 min akar X kuadrat plus 5, kita kalikan dengan 3 plus akar X kuadrat plus 5 per 3 plus akar X kuadrat plus 5. Kita masukkan, kita kalikan di sini bawahnya masih konsepnya sama. Ini A, ini B, ini A, ini B. Berarti A min B kali A plus B. Menjadi tinggal A kuadrat min B kuadrat ya. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Per 3 kuadrat berarti 9 dikurangkan. Hati-hati pakai kurung. Tinggal dalamnya saja. Sekarang kita buka kurungnya. Di sini masih sama pembilangnya. Nilainya 3 di sini plus akar X kuadrat plus 5. Per, di sini kalau kita buka kurungnya menjadi 9 min X kuadrat min 5. Nah, coba kalian lihat penyebutnya, di mana penyebutnya di sini 9 min X kuadrat min 5 sama dengan siapa? Betul, 4 min X kuadrat. Berarti ini nilainya sama ya. Kita sederhanakan menjadi bentuknya limit X mendekati 2 adalah 3 plus akar X kuadrat plus 5 per 1. Karena per 1 boleh kita tulis, boleh tidak. Kita tinggal memasukkan nilai X-nya menjadi 2. Maka menjadi 2 kuadrat plus 5 sama dengan 3 ditambah akar 9. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Diberikan kasus seperti ini, kalian harus pahami. Ini adalah kasus ini kita bisa menuliskan bahwa limit T mendekati 5 karena dia didekatkan pada 5 detik pada fungsi kecepatan. Karena yang diminta juga kecepatan ya. Maka di sini berarti T kuadrat min T. Kalau sudah bentuk kayak gini, saya rasa mudah mengerjakannya. Yaitu apa? Betul, kita mensubstitusikannya, mengganti nilai T menjadi 5. 5 kuadrat min 5 sama dengan 25 min 5 sama dengan 20. Karena kecepatan berarti kita buat satuannya adalah meter per detik. Berikan angka pertumbuhan seperti dirumuskan dalam bentuk PT itu, maka pertumbuhan penduduk saat mendekati tahun kelima, artinya bahwa limit
T mendekati 5 untuk fungsi PT. Maka kita bisa ganti, kita tuliskan seperti itu, adalah akar dari setengah. Ini adalah T kuadrat ya. Setengah T kuadrat min 3T plus 5. Maka yang harus kita lakukan adalah mensubstitusikannya, memasukkan nilainya. T kita ganti menjadi 5. Berarti setengah kali 25 min 3 kalikan 5 ya, 15 plus 5. Di akar di sini, ini menjadi 12,5. Dikurangkan 15 ditambah 5 yaitu 10. Akar menjadi akar 2,5%. Akar 2,5% ini kita bisa tuliskan dalam bentuk berapa? 2,5% kita bisa tuliskan dalam bentuk 5/2 seperti ini. Sama dengan akar 5 per akar 2, kita mereview kembali materi bentuk akar, atau kita bisa tuliskan dalam bentuk ini, kita rasionalkan. Berarti kalikan akar 2 per akar 2, sama dengan berapa? Akar 2 di sini kali akar 2 menjadi per 4 ya. Akar 5 kali akar 2, ini bukan per 4, per 2. Akar 2 kali akar 2 adalah 2, akar 4 yaitu 2. Kemudian pembilangnya adalah 10. Maka kita bisa tuliskan menjadi setengah akar 10%. Boleh kita menuliskan akar 2,5% atau kita bisa menuliskan dalam bentuk setengah akar 10%, tergantung dari option yang diberikan. Ambulans bergerak dengan kelajuan yang ditentukan, yaitu fungsi jaraknya adalah ST berikut. Jarak yang ditempuh ambulans saat T mendekati 60 detik, artinya bahwa limit untuk T mendekati 60. Untuk ST. ST-nya kita ganti dengan fungsinya ya. T mendekati 60 di sini, ST-nya adalah setengah T kuadrat plus 3T. Kita masukkan nilai T, kita ganti dengan 60. Maka menjadi di sini 3.600 karena T kuadrat adalah 3.600 plus 3 kalikan 60. Menjadi berapa? 1.800 ditambah 180 sama dengan 1.980 meter. Mudah bukan? Sebuah kecepatan dengan rumus VT-nya adalah 0,2 T kuadrat min 0,4 T. Di sana ya, di mana di sini didapatkan bahwa perubahan kecepatan yang mendekati 5 itu dirumuskan dalam bentuk ini. Ini adalah rumus daripada perubahan kecepatan, sedangkan ini adalah rumus kecepatannya. Di mana karena limit T mendekati 5 adalah VT min V5 per T min 5, kita harus mengartikan terlebih dahulu apa itu V5 atau siapa itu V5. Di mana V5 berarti dari fungsi V, kita ganti nilai T-nya adalah 5. Menjadi 0,2 kali 5 kuadrat min 0,4 kali 5. 0,2 kali 5 kuadrat
Berarti di sini menghasilkan berapa? 5 ya. 0,4 kali 5, 2. Sama dengan di sini 3. Maka kasus ini kita bisa tuliskan T mendekati 5 di sini kita ganti. VT-nya menjadi 0,2 T kuadrat min 0,4 T. V5-nya kita ganti dengan yang tadi kita sudah hitung. Berarti min 3 per T min 5. Jika kalian kesulitan mendapatkan memfaktorkan ketika bentuk T kuadratnya, ini ada angka 0,2-nya, kalian kesulitan, kalian bisa melakukan dengan cara mengeluarkan nilai 0,2-nya. Nilai 0,2 di sini kita keluarkan. Kita keluarkan seperti apa? 0,2 kita keluarkan, maka tinggal T kuadrat. Kalau 0,2 dikeluarkan di sini, dia tinggal berapa? Min 2T ya. Sedangkan kalau min 0,2 dikeluarkan, jadi berapa? Min 15. Dari mana min 15 ini? 0,2 kita kalikan berapa yang akan menghasilkan 3. Berarti 15 ya. Setelah itu penyebutnya berapa? Penyebutnya di sini adalah T min 5. Karena ketika kita masukkan nanti, kita ganti menjadi 5, maka di sini kan menjadi 25. Kemudian di sini 2 kalikan 5 adalah 10, dikurangkan 15, maka 0 per 0. Maka bentuk tak tentu ya. Karena bentuknya adalah bentuk tak tentu, maka kita memfaktorkannya menjadi limit T mendekati 5, 0,2 kali kita faktorkan untuk T kuadrat min 2T min 15 menjadi di sini TT 15 itu perkalian 5 dengan 3 ya. Biar menghasilkan min 2 di sini, maka 5-nya harus min, sedangkan 3-nya harus plus. Per T min 5. Adakah yang bisa disederhanakan? Kalau ada yang bisa disederhanakan, maka kita akan coret, yaitu T min 5. Maka fungsinya tinggal limit T mendekati 5 untuk 0,2 kali T plus 3 sama dengan 0,2 kali T-nya kita ganti 5. 5 tambah 3, 8 ya. 0,2 kali 8 yaitu 1,6. Maka perubahan kecepatan benda tersebut adalah 0,6 meter per detik kuadrat. Ingatlah bahwa pandemik ini belum berakhir, maka selalu gunakan masker, jaga jarak, penuhi asupan gizi tubuh kalian, sering-seringlah cuci tangan di bawah air yang mengalir dengan menggunakan sabun, olahraga indoor lebih disarankan, dan jangan lupa untuk berdoa agar pandemik ini berakhir. Sampai jumpa!